Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Nio yang kini sedang berada di jalan untuk menempati janji pertemuan dirinya dengan Nia dan Chandra. Di tengah-tengah fokusnya menyetir, dia tidak sengaja melihat orang yang tidak asing bagi dirinya. Nio menjalankan mobilnya dengan kecepatan rendah untuk memastikan jika itu benar orang yang dia pikirkan. Lalu dengan segera dirinya mengambil ponsel dan memotret seorang laki-laki yang sedang berjalan sembari menelepon itu. Benar ini Om Hamdi, gumam Nio saat dia menzoom hasil jepretannya tadi. Benar kata Kak Nia, Om Hamdi sedang berada di daerah sini. Lanjut Nio bergumam sembari tetap menatap ke arah seseorang tersebut dari dalam mobil. Nio kini dengan segera mengambil topi dan masker yang selalu tersedia di dalam mobilnya. Dia memakainya dan langsung beranjak untuk keluar dari mobil dan berniat mengikuti seseorang yang dia duga itu Om Hamdi. Alu harus bisa memastikan jika dia benar-benar Om Hamdi bukan hanya sekedar mirip saja. Lirih Nio sembari berjalan dengan perlahan mengikuti langkah orang itu. Nio melangkah sembari berusaha untuk menempatkan dirinya agar semakin dekat jaraknya dengan orang itu. Beberapa menit kemudian, Nio berhenti dan langsung bersembunyi saat orang itu tiba-tiba saja berhenti dan ingin menoleh ke arah belakang. Aku matikan terlebih dahulu. Sepertinya sedang ada yang mengintaiku, ucap orang tersebut yang masih dapat didengar oleh Nio. Saat orang itu menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Nio saat mengetahui bahwa dugaannya sangat benar. Itu benar Om Hamdi yang beberapa hari terakhir dia cari-cari. Om Hamdi terlihat seperti kebingungan. Dengan cepat, dia melangkahkan kakinya agar tidak aku yang mengintainya lagi. Nio keluar dari persembunyiannya saat melihat Om Hamdi pergi dari tempat dengan langkah yang cepat. Dia mengikuti langkah Om Hamdi lagi, sampai memasuki ke sebuah gang sempit yang membuat Nio semakin penasaran dibuatnya. Saat sampai di sebuah rumah kecil, Nio melihat Om Hamdi yang memasuki rumah tersebut dengan celingukan terlebih dahulu. Itu rumah siapa? Batin Nio di balik tembok tempat dia bersembunyi. Beberapa menit setelah menunggu Om Hamdi yang tak kunjung keluar, akhirnya Nio dengan segera pergi meninggalkan tempat itu. Tapi sebelumnya dia tidak lupa untuk memotret rumah yang sudah dimasuki Om Hamdi tadi. Dirasa sudah jauh dari rumah Om Hamdi. Nio yang tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang sedang berjalan di area gang tersebut. Permisi mas. Mas asli warga sini? Tanya Nio dengan sopan. Laki-laki yang ditanya oleh Nio pun menganggukkan kepalanya sebagai jawaban dari pertanyaan Nio. Mas tahu pemilik rumah yang berada di ujung gang tersebut? Tanya Nio yang tiba-tiba membuat laki-laki tersebut seperti ketakutan. Nio merasa heran saat melihat ekspresi wajah laki-laki tersebut. Mas siapa? Kenapa bertanya tentang pemilik rumah yang berada di ujung gang itu? Mukanya menjawab. Laki-laki itu malah mengajukan pertanyaan kepada Nio. Nio mengernyitkan dahinya merasa aneh dengan gelagat laki-laki itu. Oh saya rekan kerjanya mas. Beberapa hari ini beliau tidak masuk kerja. Dan saya diutus atasan saya untuk mencari tahu tentang keadaan beliau. Tapi tadi sewaktu saya sampai di rumahnya pintu rumah tersebut tertutup lalu saya ketuk berkali-kali tapi tidak ada sahutan sama sekali. Jawab Nio mengarang cerita. Dia tidak mungkin jika harus menjawab dengan jujur pikirnya. Laki-laki tersebut menganggukkan kepalanya percaya dengan ucapan Nio. Kemudian laki-laki tersebut celingukan melihat keadaan sekitar. Saya akan bercerita, tapi tolong jangan sahut pautkan saya ketika ada hal yang menyangkut hukum. Ucap laki-laki tersebut. Nio dengan tersenyum menganggukkan kepalanya. Apa begitu rahasia mas? Jika begitu jangan di sini. Bagaimana kalau kita mencari tempat yang menurut mas aman? Jauh dari sini mungkin. Agar nanti tidak ada satu orang pun yang mengetahui bahwa mas sedang bercerita kepada saya. Ucap Nio yang membuat laki-laki itu berpikir sebentar. Apa ada imbalan untuk saya jika saya menceritakan semuanya? Tanya laki-laki tersebut yang membuat Nio mengangguk lagi. 50 JT apa itu cukup untuk mas? Tawar Nio yang membuat laki-laki tersebut membelalakan matanya terkejut mendengar nominal uang yang ditawarkan Nio. Laki-laki tersebut ragu ingin menerimanya. Tapi itu adalah tawaran yang sangat banyak dan sayang untuk ditolak. Tapi aku memiliki syarat untuk hal itu. Bahkan aku bisa memberi tambahan yang kamu mau. Ucap Nio lagi yang membuat laki-laki itu semakin bingung dibuatnya. Apa syaratnya? Tanya laki-laki itu kepada Nio. Gampang, kamu harus menceritakan semuanya dengan detail, tanpa ada yang ditutup-tutupi sama sekali.
Jawab Nio. Oke, aku menerimanya. Ucap laki-laki itu dengan ragu. Nio tersenyum saat mendengar jawaban dari laki-laki tersebut. Kalau begitu mari kita berkenalan. Aku Rizky. Ucap Nio sengaja menyamakan namanya dan mengulurkan tangannya. Aku Vito. Jawab laki-laki tersebut yang bernama Vito dan menerima jabatan tangan dari Nio. Nio menganggukkan kepalanya dengan yakin. Kalau begitu kapan Mas Vito bisa memiliki waktu untuk membicarakan hal ini? Tanya Nio dengan sopan. Vito terdiam memikirkan pertanyaan Nio. Besok aku masih belum ada waktu Mas, karena aku juga harus berbelanjan kebutuhan untuk jualanku. Jawab Vito yang membuat Nio mengangguk pelan. Lalu, tanya Nio lagi. Lusa, aku usahakan. Jawab Vito. Nio tersenyum saat mendengar jawaban Vito. Lalu dia mengambil dompet miliknya. Ini nomor telepon saya. Tolong lusa Mas Vito hubungi saya ya. Ucap Nio memberikan kertas berisikan nomor telepon miliknya. Vito menerima dengan senang hati dan sopan. Lusa saya juga akan memberikan uang janji saya kepada Mas Vito. Jadi saya harap Mas Vito bisa untuk meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Ucap Nio lagi yang diangguki yakin oleh Vito. Kalau begitu saya permisi dahulu Mas. Pamit Nio sambil berjabat tangan dan diterima baik oleh Vito. Vito mengangguk dengan sopan sebagai jawaban dari ucapan Nio. Nio berjalan meninggalkan Vito yang masih setia berdiri di tempat. Nio segera memasuki mobilnya saat sudah sampai di tempat dirinya memarkirkan mobil. Dia menyalakan mobil dan langsung melajukan menuju ke tempat janjian dengan sang kakak dan Chandra. Semoga dengan adanya Mas Vino semuanya bisa terselesaikan dengan segera. Gumam Nio di tengah-tengah perjalanan. Beberapa menit kemudian akhirnya dia sampai. Dia langsung turun dan dengan segera langsung berlari menemui sang kakak. Hahaha, maaf kak, aku terlambat. Ucap Nio yang baru saja sampai dan langsung meminum minuman Nia. Nia dan Chandra terheran melihat tingkah Nio. Bukannya kamu berkata OTW sudah lama ya? Kenapa baru saja sampai? Bahkan Chandra yang berkata telat pun masih lebih cepat daripada kamu. Ucap Nia yang geram dengan Nio. 2 jam lebih loh, aku menunggu kalian berdua di sini. Lanjut Nia dengan sebal. Nio pun segera duduk di samping sang kakak. Lalu dia mengambil ponselnya dan membuka galeri foto lalu diberikannya kepada sang kakak. Nia menerima ponsel Nio dan langsung melihat apa yang dimaksud Nio. Dia membelalakan matanya saat melihat foto tersebut. Ini kan Om Hamdi. Gumam Nia yang diangguki oleh Nio. Chandra pun meminta ponsel Nio karena penasaran ingin melihat foto tersebut juga. Kamu bertemu beliau? Tanya Chandra menatap ke Nio. Lagi-lagi Nio mengangguk sebagai jawaban dari pertanyaan Chandra. Itu alasannya kenapa aku bisa terlambat sampainya. Jawab Nio yang membuat Nia dan Chandra penasaran. Aku tidak sengaja bertemu Om Hamdi di jalan. Beliau berjalan tergesa-gesa sembari menelepon. Awalnya aku tidak percaya jika itu Om Hamdi. Lalu aku turun dari mobil dan memastikan bahwa beliau benar Om Hamdi atau bukan. Ternyata benar jika beliau Om Hamdi. Ucap Nio mulai bercerita. Aku mengikutinya hingga dia memasuki ke sebuah rumah di ujung salah satu gang kecil yang aku pun tidak tahu itu rumah siapa. Lanjut Nio yang masih setia didengar oleh Nia dan Chandra. Apa kalian tidak tahu jika keluarga Pak Rama memiliki kerabat di daerah situ? Tanya Chandra. Chandra menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku rasa ayah tidak memiliki kerabat di daerah situ, Kak. Aku yakin dengan hal itu. Karena ayah selalu bercerita semuanya kepada kita. Tapi ayah tidak pernah bercerita tentang kerabat yang ada di daerah situ. Jawab Nio yang membuat Chandra ikut berpikir. Nia hanya diam karena dia tidak tahu daerah mana yang dimaksud oleh Nio. Dan ada hal yang membuat kalian semakin penasaran nantinya. Lanjut Nio lagi. Apa itu? Tanya Nia dengan penasaran. Setelah aku meninggalkan rumah yang Om Hamdi masuki itu, aku tidak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki yang mungkin seusia Kak Nia. Aku bertanya kepadanya tentang rumah Om Hamdi itu. Tapi, ekspresi dia seperti orang ketakutan. Jawab Nio. Kenapa seperti orang ketakutan? Tanya Chandra yang heran. Nio menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Dia ingin menceritakan tentang Om Hamdi. Tapi dia bisanya lusa. Dan aku sudah berjanji untuk memberikan dia imbalan 50 JT.
Tapi jika menurutku cerita dari dia itu sangat akurat untuk sebuah bukti, maka aku berniat ingin menambahnya. Jawab Nio yang membuat Nuwa dan Chandra semakin penasaran saja. Lalu kapan? Kapan dia bisa untuk kita temui? Tanya Nia yang sudah tidak sabar. Lusa kak, Jeti nanti aku ingin berpura-pura untuk bertemu hanya berdua saja dengannya. Tapi kalian juga harus duduk atau berada di dekat kami agar kalian bisa mendengarnya secara langsung. Tapi jangan lupa siapkan ponsel untuk merekamnya. Jawab Nio yang diangguki setuju oleh Nia dan Chandra. Jadi kita berpura-pura untuk tidak mengenal satu sama lain, begitu kan maksudmu Nio? Tanya Chandra kepada Nio. Dan aku berkata bahwa namaku itu Rizky. Jadi dia tidak tahu nama asliku. Ucap Nio yang lagi-lagi diangguki oleh Nia dan Chandra. Semoga melalui perantara Mas Vito kita mendapatkan petunjuk lagi. Lanjut Nio lagi. Oh namanya Vito. Tanya Chandra membuat Nio mengangguk. Berarti lusa kita kemana? Ke kafe kita lagi atau ke tempat lainnya? Tanya Nia memastikan. Kurasa lebih baik kita berada di tempat lain saja deh. Jangan di kafe kita, karena kan kita juga sedikit ingin merahasiakan siapa aku sebenarnya. Jawab Nio yang membuat Nia dan Chandra setuju. Kalian kabar-kabar saja ya nanti. Lusa di mananya aku akan ikut kalian saja. Ucap Chandra. Chandra menatap ke arah jam tangan yang sedang dia pakai. Kalau begitu aku harus pergi dahulu ya. Nia ayo kamu sama aku saja. Pamit Chandra yang membuat Nio dan Nia kebingungan. Aku kan bawa mobil sendirian Ken. Jawab Nia yang membuat Chandra terdiam. Ya sudah kalau begitu aku duluan ya. Pamit Chandra yang diangguki oleh Nia dan Nio. Chandra melangkah pergi dan meninggalkan mereka berdua. Apa ada hal penting sehingga Kak Chandra begitu terburu-buru ingin pergi? Ucap Nio yang membuat Nia penasaran juga. Aku juga tidak tahu. Dia tidak bercerita kepadaku. Jawab Nia yang membuat Nio terdiam. Aku harap Kak Chandra tidak menyakiti Kak Nia. Batin Nio di dalam hati. Lani tiba di rumahnya. Setelah pulang dari kampus dia mampir sebentar ke apotik untuk sekedar membeli obat tidak enak badan dan tes pack. Sesampainya di kamar miliknya, dia dengan segera duduk di kasur sembari menatap nanar tes pack tersebut. Kuharap hanya perasaanku saja. Semoga itu hanya rasa ketakutanku saja. Gumam Rani yang merasa takut. Lani menghelas nafasnya dengan kasar, lalu dia beranjak ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, dia merasa lemas saat sudah mengetahui hasilnya. Positif. Gumam Rani saat sudah melihat hasil tes pack tersebut. Lalu aku harus bagaimana ini? Gumamnya lagi. Dia berjongkok dan menyandarkan tubuhnya di tembok sembari menangis pilu. Dengan segera dia langsung berjalan mengambil ponselnya, lalu dia foto hasil tes pack tersebut. Dia berniat ingin mengirimkannya kepada Dion. Berharap Dion ingin bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya tersebut. Menunggu beberapa menit tidak ada balasan dari Dion. Tetapi Dion langsung menelepon dirinya. Hal itu membuat Rani semakin berharap kepada Dion. Hal, temui aku di taman kota malam ini. Ucap Dion langsung memotong ucapan Rani dan langsung memutuskan sambungan teleponnya. Rani menghela nafas lagi saat mendengar respon Dion. Dia hanya pasrah dengan apa yang akan terjadi padanya nanti. Lalu dia membaca pesan yang dikirim Dion. Ternyata hanya pesan memberitahu jam berapa mereka akan bertemu. Lani membaringkan dirinya di atas kasur dan memejamkan matanya lelah. Dia hanya berharap agar bisa terbangun dari semua mimpi buruk ini. Ya Tuhan, maaf atas kesalahan-kesalahan yang hamba pernah lakukan. Hamba tidak sanggup menerima balasan darimu. Gumam Rani sembari masih memejamkan matanya. Dia benar-benar lelah dengan hal yang bersangkutan dengan Dion. Hingga tiba-tiba saja dia teringat akan hal perlakuannya terhadap Nia. Pasti wanita miskin itu yang mendoakan aku mendapatkan karma seperti ini. Dasar wanita sialan. Pembawa sial di hidupku. Aku tidak akan tinggal diam jika dia berani mendoakan aku yang tidak-tidak seperti ini. Gumam Rani dengan geram saat mengingat Nia. Apa dia tidak memiliki belas kasihan terhadapku? Mentang-mentang sekarang sudah kaya dia seenaknya membuatku mendapatkan karma yang lebih besar seperti ini. Gumam Rani lagi. Aku akan menemui dirinya nanti untuk mengatakan agar dia tidak mudah mendoakanku tentang karma. Awas saja kau wanita pembawa sial. Ucap Rani yang masih tidak terima. Apa aku harus menemui dia nanti malam? Atau tak aku pedulikan saja keinginannya?
Tapi bagaimana caranya aku untuk meminta tanggung jawab atas anak ini? Ucap Rani sembari memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Lani yang kalut dengan pemikirannya pun tidak sadar dengan suara ketukan pintu yang sedari tadi tidak dia hiraukan, hingga suara teriakan dari Analah memanggil namanya pun yang membuat dirinya terkejut. Era ini, teriak Ana yang menyadarkan Rani dari lamunan. Dengan segera dia membuka pintu kamarnya dan melihat bahwa ada Ana di depan pintu kamarnya. Sika, kenapa sih teriak-teriak, aku tidak tuli tahu mbak? Ucap Rani dengan sebal. Kamu dari tadi mbak ketuk pintu dan tidak kamu buka-buka. Ngapain saja kamu? Ucap Ana kepada Rani. Rani terdiam sejenak. Aku sedang ketiduran tadi. Bohong Rani agar Ana tidak curiga. Ya sudah, sana kamu bantu ibumu untuk membawa belanjaan ke dapur. Mbak ingin menidurkan Dini dahulu. Perintah Ana kepada Rani yang membuat Rani berdecak malas tetapi masih dia lakukan. Rani segera pergi ke menemui sang ibu. Dia lupa menutup pintu kamar dan hal itu membuat Ana penasaran saat melihat ada barang yang menurutnya asing di kamar Rani. Ana berjalan mendekati kasur Rani dan dengan pelan dia mengambil barang tersebut. Tes pack dan hasilnya positif. Gumam Ana lirih dan terkejut saat melihat benda tersebut. Sampai jumpa di bab selanjutnya.